Nah, sekarang jenis-jenis inisiator oksidatif. 1. Golongan ion valensi tinggi. Yang kedua, inisiator oksidatif golongan radikal bebas. Nah, seperti ini. Jadi yang valensi tinggi seperti O3, ion logam berat, O2, ya O2 tapi yang radikal superoksida seperti ini ya. Dan itu dia sangat potensial untuk merubah DNA. Yang kedua golongan radikal bebas, yaitu golongan yang awalnya tidak radikal, dia mengalami reaksi oksidasi parsial, akhirnya dia menjadi radikal. Coba sekarang jenis-jenis inisiator oksidatif yang poin 1, ion multivalensi. 1. Tembakan elektron, yaitu UV dan sinar X. Nah, UV itu dia punya high energy yang bisa membuat eksitasi elektron. Tapi itu dibutuhkan oleh tanaman, ya. Terus bagaimana pada manusia? Sifat UV itu sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Dia punya sifat untuk menembakkan, untuk mengeksitasi elektron. Otomatis juga akan berlaku pada manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, supaya manusia tidak terpapar, maka Allah mengasih apa? Mengasihkan pigmen. Jadi kalau bukan kita, saya ini hitam, orang Jombang ya, Surabaya, Jawa Timur kan hitamnya agak manis masih. Nah, kita kasih pigmen di sini, kasih pigmen. Begitu ada UV, maka sensor tubuh kita itu akan mengetahui dengan mengeluarkan hormon tiranus. Hormon itu diterima oleh melanosit, dia bikin melanin, maka kita jadi hitam. Hitam manis, alhamdulillah, bukan hitam legam ya. Nah, bagaimana mereka sampai terpapar efek UV sampai berubah DNA pada kasus UV? Bagi mereka yang suka memutihkan kulit. Tahukah Bapak Ibu bagaimana memutihkan kulit? Dengan ngeblok hormon tiranus. Sehingga tidak ada perintah untuk sistem kulit Anda untuk membuat proteksi diri dari UV. Di sini siapa yang salah berarti manusianya yang bikin masalah. Menentang sunatullah yang Allah tersematkan di dalam sistem alam semesta ini. Itu kan? Karena setiap zat yang dibuat oleh Sang Pencipta itu sudah mempunyai sifat dan kita wajib mengetahuinya. Yang kedua sinar X. Ini banyak kan di lab, Bapak Ibu sering rongsen, ya itu jangan sering-sering lah. Karena ini menembakkan banyak elektron sehingga bisa berubah. Yang kedua logam berat valensi tinggi seperti ion Hg, ion Cu, ion arsen dan lain-lain yang dia itu jumlahnya banyak, melebihi kemampuan tubuh untuk mendonorkan elektron, menangkap dan dibuang. Gitu kan? Di mana dia terdapatnya? 1 di kosmetik banyak pakai, terutama yang pakai mengelupas kulit ya, contohnya Hg ya. Dulu banyak itu pakai itu. Atau sekarang. Kemudian pewarna makanan, flavoring, aroma-aroma sintetik, gitu kan? Kemudian asap knalpot, reaksi kimia di laboratorium, Bapak Ibu sering pakai kloroform, aseton dan lain-lain yang dia mempunyai reaksi oksidasi yang cukup tinggi. Polusi industri dan obat-obat hama ya. Itu logam berat di sini. Nah, di sini. Jadi intinya apa? DNA itu kalau Ibu Bapak amati itu adalah banyak sekali terdapat ikatan hidrogen. Banyak sekali dari karbon ya dan nitrogen. Mereka membentuk ikatan kovalen yang berujung pada keseimbangan pada gas ideal. Bayangkan jika ada suatu zat yang punya valensi tinggi dan dia tidak punya pasangan, maka otomatis dia akan berusaha merampas. Kalau yang dirampas itu di DNA, ya celaka sudah. Akan lahirlah mitosis sel yang berbeda dari sifat asalnya. Contoh akibat kanker akibat ion multivalensi, Chernobyl, nuklir meledak, akhirnya dia menginisiasi air. Ini tidak langsung kena orang ini tapi dia kena air dulu, sehingga air kelebihan elektron. Nggak seimbang dia.
Sesuatu tidak seimbang pasti akan berusaha mencari keseimbangan, pasti itu. Dan begitu diminum oleh seseorang di daerah sana, hewan, tanaman, atau manusia yang minum, maka dia pasti akan mengambil ikatan organik mana di tubuh itu yang dia itu lemah, paling lemah, gitu kan. Maka akan dia mengambil hidrogen dari badan yang minum, jadi H2O dan radikal yang baru. Yang diambil tadi jika itu pas DNA, ya berubah sifatnya. Kalau diambil pada sel dulu sampai mati ya, mati selnya, gitu aja kan. Tapi sampai setengah mati hanya diambil DNA-nya, diambil satu hidrogen diambil, maka DNA ada berubah. Maka akan ada kehidupan sel yang berubah sifat. Itu. Nah, jika elektron diambil dari molekul tubuh kita, maka akan terjadi kelainan sel dan kerusakan yang parah. Ini. Terus jenis-jenis heterosidatif. 2 radikal bebas. Tadi kan masalah multivalensi ya, sekarang radikal bebas. Apa sih radikal bebas itu? Yaitu senyawa terbentuk dari non-radikal yang kehilangan atau mendapatkan tambahan 1 elektron. Oksigen pun jika ketambahan 1 elektron jadi superoksida, bahaya. Gitu kan. Dan mayoritas ini dihasilkan konteks dalam tubuh manusia itu dari golongan lemak, Bapak Ibu. Itulah kenapa disinilah peran lambung nanti pada pasien kanker. Mayoritas mereka ada masalah sakit lambung atau emah yang tidak pernah selesai. Bukan secara langsung gak akibat emah, tapi secara tidak langsung. Di mana dia? Apabila Bapak Ibu gagal memetabolisme trigliserid dalam tubuh Bapak Ibu, maka trigliserid itu akan menumpuk dalam pembuluh darah. Ingat, darah itu bawa apa? Bawa nutrisi, termasuk trigliserid yang terus nambah terus karena gagal sampai masuk sel, dia numpuk dalam pembuluh darah. Kedua, dia bawa oksigen. Lemak ini ketemu terus sama oksigen. Kalau dalam dunia luar di meja ada saya minyak ketemu oksigen, saya kasih bubble oksigen, dia tengi. Tengi itulah terjadi tanda bahwa dia terjadi reaksi oksidasi, parsial oksidasi. Kalau reaksi oksidasi total itu dia kena oksigen terbakar, Bapak Ibu, nggak ada masalah. Kalau dia parsial tidak terbakar, terbakarnya itu sebagian saja, menghasilkan ion-ion radikal di situ. Bayangkan di tubuh kita ini karena lambung masalah ya. Jadi ingat tolong Bapak Ibu pelajari lagi tentang konsep kanus penyakit degeneratif. Pelajari itu nanti bisa nyambung ke apa yang saya sampaikan tentang trigliserid. TG itu ketemu sama oksigen. Kenapa ketemu sama oksigen tiap hari? Karena kita gagal memetabolisme trigliserid atau lemak yang masuk ke tubuh kita. Ingat, sel itu hanya bisa menerima asam lemak. Minyak yang masuk itu trigliserid, sudah berbeda bentuknya. Kalau kita gagal memecah dia jadi asam lemak, otomatis dia akan ngendon, akan numpuk dalam pembuluh darah. Dengan numpuk dalam pembuluh darah, maka potensi ketemu oksigen every day, setiap detik, setiap menit akan meningkat. Kalau meningkat, maka terjadi proses ketengikan tanda kutip. Kalau dalam bahasa ilmiah itu terjadi reaksi oksidasi parsial yang akan menghasilkan radikal peroksid dan juga bisa keton radikal. Karena ukuran dia kecil, maka dia bisa masuk ke dalam sel. Waktu dia jadi trigliserid, ketemu sel tidak bisa masuk. Waktu dia dipotong secara radikal, jadi radikal peroksid, maka dia bisa masuk dan dia bisa merampas DNA sehingga dia merubah DNA Anda, maka Anda akan jadi kanker. Terserah, mau kanker, tumor, terserah. Tergantung sesi sequence DNA mana atau sequence RNA mana yang akan diambil. Jadi gitu ya. Nah, ini saya langsung fokus ke sini aja karena ini adalah tubuh manusia. Yang paling gampang kita bicara tentang konsep kanus kanker pada tubuh manusia. Nah, saya gambar begini. Ini oksigen, ini lemak, trigliserid, maka akan terjadi radikal bebas. Radikal bebas ini bisa dinetralkan dengan antioksidan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menghentikan proses ini, maka percuma saja.
Makanya karena itu orang kanker kasih antioksidan saja, hanya antioksidan tidak bisa. Karena antioksidan hanya menetralkan radikal bebas. Padahal radikal bebas ini adalah produk dari sesuatu dalam tubuh Anda, makanan Anda yang gagal dicerna. Berarti Anda paham dulu. Kenapa kok gagal? Itu poin pertama. Yang kedua, bagaimana reaksinya? Dia bantu oksigen dan inisiator. Di sini jangan bertindak konyol. Kalau itu jangan bernafas, ya mati kita. Ini tangkap ini. Terus perbaiki lemak ini harus segera bisa dirubah menjadi asam lemak. Perbaiki lambung Anda. Itu aja kuncinya. Bagaimana mekanismenya? Tolong pelajari lagi tentang Costocarus, tentang penyakit degeneratif. Meskipun saya masih overview di situ. Tapi nanti kalau mau lebih detail ikut kuliah kami. Angkatan 6, nanti insya Allah habis lebaran. Nah, jadi lemak yang gagal di metabolisme oleh tubuh akan menumpuk dalam darah, membuat pertemuan TG, triglycerid dengan oksigen makin sering, maka potensi oksidasi parsial akan tinggi, terdapat inisiator multivalensi sehingga terjadi oksidasi parsial, radikal bebas sampai ini terjadi. Jadi inisiator yang tadi multivalensi itu dia beraksi dua Bapak Ibu. Dia beraksi ganda. Inisiator multivalensi yang pada slide awal sebelum ini ya itu berfungsi ganda. Satu, dia bisa langsung masuk ke DNA jika dia besar jumlahnya, atau dia hanya sebagai mak comblang. Antara apa? Antara oksigen dengan lemak dalam darah kita yang gagal dicerna itu, gagal di metabolis itu, dicomblangkan sehingga terjadilah radikal peroksid. Nah, radikal peroksid ini yang akan masuk ke dalam sel dan merubah DNA. Sel apa? Ya tergantung di mana yang dekat terjadinya itu. Kalau terjadi di payudara ya di payudara, terjadi di usus, di otak, tergantung di mana kita nggak tahu. Makanya di versi kami, Costocarus mau kanker mata, kanker otak, payudara semua sama. Hanya masalah tempat yang berbeda di situ. Ya.